manajemen. Nah, sebelum kita mulai, saya mau kasih kalian dua pilihan. Yang pertama, apakah kalian lebih senang akan menjadi mahasiswa yang suka menunda pekerjaan dan justru jadi kewalahan di minggu-minggu akhir ujian, atau kalian lebih memilih jadi mahasiswa yang kedua yang bisa atur waktu kalian dan sehingga kehidupan personal kalian dan juga akademik kalian itu bisa balance dan kalian bisa enjoy. Nah, karena kalian udah milih, sekarang yuk kita mulai ke topiknya. Pertama-tama, apa sih definisi dari time management itu sendiri? Nah, time management itu merupakan suatu proses perencanaan dan kontrol secara sadar atas waktu yang kita habiskan untuk setiap aktivitas, khususnya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan juga produktivitas. Nah, terus kenapa time management itu penting banget ya teman-teman? Yang pertama, time management itu membuat pekerjaan kita menjadi lebih terstruktur, sehingga tujuan kita itu lebih mudah tercapai. Misalnya, kita pengen nilai ujian kita bagus, tapi chapternya terlalu banyak nih. Nah, berarti kita harus bagi waktu kita untuk setiap chapter yang ingin kita pelajari. Yang kedua, time management itu membuat kita disiplin. Ketika kita lagi nggak termotivasi, kita bakal tetap melakukan pekerjaan kita dan nggak nunda-nunda. Yang ketiga, dengan time management yang baik, kita bisa punya waktu lebih banyak untuk istirahat, sehingga kualitas kerja kita juga meningkat. Yang keempat, kita lebih bisa punya banyak waktu untuk relax dan juga meningkatkan hubungan personal kita dengan keluarga dan juga dengan teman. Dan yang terakhir, dengan waktu banyak, karena kita bisa mengatur waktu kita dengan baik, kita bisa melakukan lebih banyak hal lagi. Kita bisa mencapai banyak hal lain di luar akademik kita juga, dan lebih banyak menemukan kesempatan-kesempatan baru. Terus, apa sih dampak negatif dari poor time management? Yang pertama, procrastination and lack of punctuality. Kalian bakal cenderung untuk menunda pekerjaan kalian sampai last minute, sehingga bisa menyebabkan kalian stres dan mengumpulkan tugas kalian dengan terlambat. Yang kedua, lack of sleep. Karena kalian mengerjakan tugas yang itu nunggu sampai detik-detik terakhir, kalian bakal bergantung untuk menyelesaikan semua pekerjaan kalian yang efek sampingnya adalah unhealthy eating habits. Yang ketiga, inefficient work. Kalau kalian mengejar waktu, kalian bakal menghasilkan pekerjaan dengan kualitas yang lebih rendah daripada biasanya. Yang keempat, low score test. Nah, karena kalian nggak bisa balance antara personal life dan juga academic life, dan kalian nggak bisa kejar materi kalian di kelas, kalian bisa dapat nilai yang jelek lebih daripada biasanya. Terus apa aja manfaat dari good time management? Yang pertama, deadline kalian terpenuhi semua. Yang kedua, waktu lebih banyak untuk tidur, berolahraga, dan juga makan dengan benar. Yang ketiga, tingkat stres kalian rendah. Yang keempat, kalian punya banyak waktu untuk menikmati hobi kalian. Dan yang kelima, good time management ini merupakan habit yang bagus banget untuk kalian bawa ke dunia bekerja setelah kalian lulus. Terus, apa sih kata survei mengenai time management? Nah, jadi ada sebuah survei di Amerika Serikat yang mengatakan bahwa mahasiswa itu gagal dalam mengatur waktunya, sehingga mereka punya masalah dengan tugas-tugas mereka dan juga mempengaruhi nilai mereka. Nah, 48% mengatakan bahwa mereka itu nggak punya waktu yang cukup untuk menyelesaikan tugas mereka. Dan 87% mengatakan bahwa mereka itu bisa memperoleh nilai yang lebih bagus lagi kalau mereka bisa mengatur waktu mereka dengan lebih baik. 88% mengatakan bahwa mereka ingin meningkatkan kemampuan time management mereka, dan 48% itu mengatakan bahwa mereka itu masih nulis deadline secara manual atau tulis tangan, dan 23% itu masih menggunakan memori mereka untuk mengingat deadline dan juga apa yang perlu mereka lakukan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu dampak negatif dari poor time management dan juga manfaat dari good time management. Terus kenapa ya mahasiswa masih gagal dalam mengatur waktunya dengan baik? Nah, hal ini bisa kita kaitkan dengan Parkinson Law yang mengatakan bahwa work as spent as to fill the time available for its completion. Jadi ketika teman-teman punya banyak waktu untuk menyelesaikan sesuatu, teman-teman bakal cenderung untuk menunda pekerjaan dan juga lebih gampang ke distract. Sedangkan ketika teman-teman cuma punya waktu sedikit untuk menyelesaikan sesuatu, teman-teman bakal lebih giat, lebih cepat ngerjain sesuatu untuk memenuhi deadline teman-teman. Sehingga bisa kita simpulin bahwa usaha yang teman-teman keluarin itu bakal bergantung dengan waktu yang teman-teman punya. Kita udah bahas nih dampak negatif dari poor time management, manfaat good time management, dan juga kenapa time management itu jadi penting banget. Nah, ada 8 tips yang bisa saya kasih buat kalian untuk mengatur waktu kalian itu secara efektif. Yang pertama, plan ahead and set goals. Nah, kalian bisa rencanain dulu apa yang mau kalian lakukan, apa yang kalian butuhin, dan tetapin tujuan kalian secara realistis dan juga spesifik supaya kalian lebih terarah lagi. Yang kedua, to-do list dan juga prioritasin ya. Nah, kalian bisa lihat apa nih hal-hal yang urgent dan penting untuk segera dilakukan.
Yang ketiga, break into chunks and avoid procrastination. Ketika teman-teman punya proyek besar, bagilah jadi bagian yang lebih kecil dan bisa dikerjakan. Dan jangan ditunda, caranya 5-minute rule. Ketika teman-teman gak termotivasi, kerjain aja 5 menit terlebih dahulu, dan setelah itu bisa stop. Yang kedua, batches method. Kerjakan sedikit demi sedikit sampai bisa selesai. Yang ketiga, the worst first approach. Kerjain dulu yang menurut kalian susah atau paling dihindari, setelah itu yang pekerjaan sisanya itu lebih mudah untuk dikerjakan. Yang keempat, put away distraction. Kadang-kadang teman-teman bakal ke-distract sama notif HP, sosial media, atau chat dari teman. Nah, teman-teman bisa taruh HP-nya di tempat yang gak kelihatan atau bisa gunakan aplikasi di Play Store untuk memblok beberapa aplikasi yang sering distract teman-teman. Yang kelima, ask help. Ketika teman-teman merasa kesulitan atau menghadapi hambatan dalam mengerjakan sesuatu, teman-teman bisa tanya orang yang lebih paham untuk nggak buang waktu kalian. Yang keenam, say no untuk acara-acara yang gak penting atau ketika teman-teman merasa jadwalnya udah penuh. Yang ketujuh, dapatkan istirahat yang cukup supaya teman-teman bisa recharge energi dan kualitas kerja kalian gak turun. Yang kedelapan, reward yourself. Sekecil apapun itu harus dirayakan, dan ini tuh penting banget untuk membalanskan antara bekerja dan juga bersenang-senang. Nah, itu tadi 8 tips yang bisa saya bagi untuk kalian. Semoga membantu, dan sebelum saya tutup, saya mau kasih sebuah quotes dari Alan Laken yang mengatakan bahwa waktu itu adalah hidup. Jadi ketika teman-teman buang waktu kalian, berarti kalian membuang hidup kalian. Dan ketika kalian menguasai waktu, berarti kalian juga menguasai hidup kalian. Jadi pilihannya ada di teman-teman. Teman-teman mau buang waktu kalian dan hidup kalian, atau teman-teman mau gunain waktu kalian dengan sebaik mungkin untuk hal-hal yang positif. Sekian dari saya, terima kasih, semoga